Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita mulai, kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu ya oracle tadi udah aku shuffle. Yang pertama, Cupid Arrow, panah cinta Cupid. Jadi kayak ini tuh kartu berbicara bahwa ada kayak cinta mau datang ke hidup kamu, terutama nih buat para single yang udah ada pasangan, nggak usah ya. Jadi siapkan diri kayak membuka hati, optimis lagi sama cinta karena mungkin ada orang yang sedang dalam perjalanan menuju kamu gitu ya. Nah, yang berikutnya door to romance, pintu menuju romansa. Nah, ini tuh jadi kayak udahlah pesan oracle-nya tuh udah love banget gitu atau menyiapkan diri kayak pintu itu akan kebuka buat kamu yang para single nih. Jadi siapkan hati, siapkan diri, optimis lagi, kamu akan ketemu dengan seorang yang istimewa. Nah, sekarang kita bahas tarotnya ya. Nah, tema besar kamu adalah Queen of Cups di sini ya. Queen of Cups itu berbicara tentang orang yang perawat, peduli, caring, peka gitu. Terus juga dia bisa meregulasi emosinya dengan baik. Itu energi positifnya Queen of Cups gitu. Jadi sangat mungkin ya ini adalah orang yang bisa kamu dan dia saling gitu, saling merawat, saling memperhatikan, saling mengerti gitu. Mungkin ini hal yang nggak kamu temukan di hubungan-hubungan sebelumnya. Jadi itu temanya si Queen of Cups ya. Tapi satu hal lagi yang perlu diperhatikan, tadi kan energi positifnya Queen of Cups. Tapi kalau energi negatifnya dia bisa jadi manipulatif, dia bisa jadi gak stabil, dia punya cara gitu untuk kayak memanipulasi orang karena dia udah di Queen of Cups gitu. Gimana pun dia sudah mengerti emosi manusia gitu ya. Kapasitas dia dipergunakan untuk sesuatu sesuai kepentingannya dia gitu. Untuk biasanya cara-caranya nggak baik, entah dia sadar atau enggak. Nah ini kamu perlu perhatikan gitu. Misalnya pun kalau ini bukan konteksnya romantis, mungkin ada orang yang seperti itu. Jadi setidaknya kamu tahu nih gimana berhadapan dengan orang ini. Lalu posisi blessingnya, aspek yang positif adalah Nine of Wands. Ini berbicara tentang kekecewaan, luka masa lalu gitu. Karena ini di aspek yang positif. Pertama gini, mungkin ada masanya kamu jadi kayak parnoan gitu. Ibaratnya tidak mau mencoba lagi, tidak mau buka hati lagi, karena takut kecewa lagi gitu. Itu skenario-nya bahwa karena ini posisinya di aspek yang positif, kamu sudah apa ya, sudah bisa membuka hati lagi, sudah mau pelan-pelan percaya lagi, nggak cuman konteks hubungan romantis ya, tapi mungkin um, misalnya kalau kamu pernah bisnis gagal, terus kamu takut bisnis lagi, ini kayak udah ada, oh bisa kok aku coba lagi gitu, kayak ada rasa seperti itunya. Atau misalnya kamu berproses dengan hal lain, kamu pernah hasilnya nggak seperti yang kamu mau, oh kamu udah bisa bangkit lagi gitu. Ini kayak rasa optimisme, bangkit lagi, mencoba lagi, membuka diri lagi gitu di aspek yang positif. Terus juga skenario lainnya adalah rasa luka dan kecewa itu sekarang kamu udah mungkin sudah lega, mungkin sudah ikhlas dan ini kamu sudah punya bekal dengan pengalaman kecewa itu. Jika kamu menemukan orang atau situasi yang serupa gitu, kamu udah tahu nih gimana bersikap sebelum skenario yang sama terulang kembali gitu ya. Lalu posisi tantangannya adalah tower. Tower itu momen goncangan, momen kaget. Kagetnya nggak selalu besar sih, tapi dengan momen kaget itu ada seperti struktur yang tergoyang, ada fondasi yang rapuh yang memang perlu dibangun kembali gitu. Jadi momen tower ini ada sekitaran nonton reading ini kamu mungkin ada situasi di mana, "Hah, kok gitu?" Kok gitu dalam artian pikiran kamu tuh akan bertanya, "Kok gitu?" Gitu. "Kok aku baru tahu? Kok seperti itu ceritanya?" Nah, karena itu mungkin ngagetin dari skala kecil sampai besar, pemahaman yang berbeda ini akan membantu kamu membuat fondasi yang berbeda. Membuat fondasi yang berbeda itu um, kadang nggak selalu nyaman rasanya, tapi itu sesuatu yang perlu gitu. Karena tower itu biasanya ada stagnansi, ada situasi yang gitu-gitu aja. Kamu perlu keluar dari situ atau kamu mau keluar, cuman kamu nggak tahu caranya, semesta yang intervensi gitu. Tempat kamu harusnya udah bukan di situ lagi gitu. Ketika tower menjadi tantangan, eh, ada dorongan untuk keluar dari sebuah situasi atau ada yang perlu berubah gitu ya. Cuman kayak ada rasa segan,
untuk keluar dari sebuah situasi, atau rasa segan untuk berubah, kayak nggak mau keluar dari zona nyaman atau zona yang familiar. Pesannya adalah melihat apa yang perlu dilihat, memilih apa yang perlu dipilih. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya, tapi sebelum membuat pilihan, kita punya waktu berproses untuk berpikir gitu. Jadi, apapun yang kita pilih pada akhirnya kita sudah benar-benar dipikirin, udah tahu nih pro kontranya apa dan kita membuat keputusan yang terbaik dari hal itu. Itu pesannya tuh offshore gitu. Jadi mungkin ya ada situasi yang kayak teman-teman mungkin denial, nggak mau lihat, kayak dientar-entarin, diabaikan. Nah, ini waktunya teman-teman, oke, hadepin langsung dan siap gitu, berani gitu dengan keputusan atau apapun yang perlu dilihat ini ya. Nah, terus The Lover. Lihat ya, ini The Lover. Ini tadi temanya love banget gitu. Jadi memang perjalanan kamu ini mungkin dari sini ya. Untuk sebagian nih, untuk kamu ketemu orang ini kayak kamu perlu keluar dari situasi ini. Pertama, yang rasanya stagnan. Kedua, mungkin polanya berulang-ulang gitu aja gitu. Jadi energi kamu juga stagnan, kamu gak punya ruang untuk sesuatu yang baru. Gitu ya. Mungkin ini keterhubungan dengan kerja, anggota keluarga, pasangan, tapi ada stagnansi di situ ya. Terus lover juga di waktu yang akan datang, balik lagi ini juga tentang membuat pilihan yang benar gitu. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Queen of Cups ini dengan gambar ikan ini aku merasa gini ya, entahlah ini kamu, entah orang yang terhubung sama kamu, ada signifikansi tentang perjalanan spiritual kamu, perjalanan tentang menavigasi emosi, mungkin dengan terhubung dengan orang-orang tertentu ya. Mereka itu jadi katalis kamu untuk semakin jauh dengan perjalanan spiritual kamu atau perjalanan evolusi jiwa gitu. Mungkin tadinya kamu nggak tahu caranya meregulasi emosi atau speak up gitu ketika ada sesuatu hal yang mengganggu kamu karena mungkin nggak enak atau mungkin tidak mau kesannya apa ya terlalu banyak nuntut atau kayak takut bikin sakit hati gitu. Nah, ini tuh ada dengan gambar ikan ini ya. Aku merasa gitu ada signifikansi tentang perjalanan spiritual, perjalanan emosional juga untuk kamu semakin lebih jauh gitu, untuk berada di energi Queen of Cups. Terus, ya aku merasa juga um, ada signifikansi tentang upgrade keuangan, finansial, pekerjaan karena gambar ikan ini berbicara tentang keberlimpahan gitu. Dari tadi sih nggak ada kartu yang berbicara tentang keberlimpahan, cuman ini juga bisa mengindikasikan tentang keberlimpahan ya. Terus gini, dengan Nine of Wands dan gambar burung ini ya, kayak aku merasa mungkin ada sesuatu yang belum sempat dibereskan atau dibicarakan atau kayak ada kesimpulannya gitu, pembicaraan yang antara dua belah pihak. Aku nggak tahu konteksnya apa, pertemanan kah, hubungan romantis, tapi ini pembicaraan yang perlu gitu, antara dua belah pihak. Nah sekarang karena kamu sudah jadi individu yang berbeda, pembicaraan itu akhirnya bisa dilakukan gitu. Atau dengan gini ya, dengan kamu kayak membuka hati lagi, membuka diri, mencoba lagi, optimis lagi. Nah, ada kabar baik dalam perjalanan menuju kamu gitu ya. Mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan, kayak tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, atau seseorang kayak pendekatan gitu sama kamu, itu juga mungkin ya. Jadi ada kabar yang baik ya, dengan kamu sudah bisa membuka hati lagi gitu. Momen kaget itu kenyataan yang baru kamu tahu sekarang, hal-hal yang baru kamu temukan. Ini tuh signifikan banget loh reading kamu tentang membuat pilihan, berani membuat pilihan gitu. Ini tuh, nih, two of sword ya, ini membuat pilihan. Ini kamu di persimpangan jalan. Entahlah apa yang, gini, skenario-nya kalau orang tuh sulit membuat pilihan antara hal itu besar banget gitu ya, besar banget, sampai takut banget gitu, membuat pilihan yang salah, atau
kemungkinan lainnya sebenarnya hal itu nggak besar. Cuman denial, kayak nggak mau diselesaikan aja. Ada jenisan orang yang sebenarnya masalahnya nggak besar, cuman perlu diomongin, cuman perlu eksekusi, tapi kayak menghindar, nggak mau dilihat, dientar-entarin. Nah, dientar-entarin ini justru malah bikin problemnya tambah besar, atau kayak sebenarnya kalau diselesaikan sekarang tuh nggak sebesar ketika hal ini udah berlangsung berlarut-larut gitu untuk beberapa waktu ya. Jadi aku tekankan nih sama kamu ya, kalau misalnya ini kamu gitu ya, lebih baik disegerakan ya, disegerakan. Kalau misalnya ini orang lain, kamu kasih batas waktu gitu, tegas sama orang ini, kasih batas waktu, maunya gimana, gimana nih kelanjutannya, kamu, Anda, kalian gimana nih, maunya apa, pilihan apa yang diambil, mau dilanjutin apa enggak, hal-hal semacam itu ya. Lalu yang berikutnya pesannya untuk observe, karena gini sebenarnya, ada yang akan kebuka gitu buat kamu dengan momen tawar ini, sebenarnya udah jadi bahan pertimbangan sih. Ada sesuatu hal yang ngagetin, berarti kamu baru tahu sekarang, baru kelihatan sekarang. Jadi itu buat kamu ngebuka sesuatu untuk kamu, kayak informasi tambahan untuk kamu membuat keputusan ini ya. Ini juga kebuka, ada sesuatu yang kebuka, ada sesuatu yang kebuka, ada sesuatu yang kebuka untuk kamu membuat pilihan. Atau kamu nanya pihak yang satunya, mau gimana nih selanjutnya. Ini bisa berlaku untuk konteks apa aja ya. Terus gambar buku ini juga bisa berbicara selain kebuka, ada sesuatu yang kebuka, ada juga pembelajaran gitu. Kamu sudah tahu ya, kayak aku merasa dengan gambar buku di sini, terus di sini ada Nine of Wands, ada hal-hal yang kamu udah pelajarin, ada kecewa yang sudah jadi hikmah kehidupan, ada pengetahuan tentang hal-hal tertentu yang udah kamu hadepin. Jadi tadi aku bilang di awal, kamu udah bisa tahu nih jika menghadapi skenario yang serupa di waktu sekarang ataupun di waktu yang akan datang. Seperti itu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.